Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Muhammad Fazal Gafara dengan NIM 1020224000135 dari kelas SI 4802. Video ini saya buat untuk menjelaskan proses pengerjaan ujian setengah semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan studi kasus pengembangan sistem rumah sakit. Sistem ini bertujuan untuk mencatat semua transaksi pembayaran pasien secara lengkap dan rapi berbasis data relasional. Di, di bab pertama, di bab pertama ada IRD. Langkah pertama yang saya lakukan adalah merancang IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya membuat 6 entitas utama. Yang pertama ada pasien untuk menyimpan data pasien rumah sakit. Yang kedua ada transaksi untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh pasien. Lalu yang ketiga ada layanan. Layanan di sini untuk menyimpan jenis layanan atau item yang dikenakan biaya. Lalu keempat ada kategori layanan. Kategori dari layanan, di sini kategori layanan untuk misal dari layanannya ada seperti obat, tindakan medis, atau yang lain-lain. Lalu yang kelima ada unit. Di sini unit atau bagian rumah sakit seperti apotek, laboratorium atau ruangan yang lainnya lah. Lalu yang keenam ada detail transaksi. Di sini untuk penghubung antara transaksi dan klien. Di sini saya jelaskan ada entitas dan atributnya, ada di sini pasien, ada ID pasien sebagai primary key, ID unik pasien. Lalu yang ketiga yang kedua ada nama pasien, nama lengkap pasien. Lalu ada relasi untuk melakukan lalu di sini relasinya untuk melakukan banyak relasi untuk melakukan. Lalu yang ke ada identitas atribut dari transaksi, yaitu yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key. Lalu yang kedua ada waktu transaksi untuk waktu pembayarannya. Yang ketiga ada ID pasien untuk pasien yang melakukan transaksi. Lalu ada yang ketiga ada entitas dan atribut dari layanan. Itu ada ID layanan. Yang kedua ada nama layanan. Biaya layanan, ID kategori, lalu ada ID unit, lalu yang keempat ada dari yang atribut dari kategori layanan. Yang pertama ada ID kategori, terus ada ada kategori doang, lalu ada yang ketiga ada unit di atribut di unit ada ID unit, lalu ada ID unit, nama unit, lalu ada kategori, lalu ada detail transaksi. Detail transaksi di sini ada tiga, ID layanan, ID transaksi, dan jumlah. Detail transaksi. Jadi hubungan antara identitasnya satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. One to many, lalu satu transaksi bisa mencakup banyak layanan melalui detail transaksi. Lalu ada satu layanan hanya memiliki satu kategori dan disediakan oleh satu unit. Many to one, berarti one to many. Lalu selanjutnya Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 di sini ada relational model.
Jadi dari tadi saya transformasikan ke bentuk relational model atau model relasional dalam bentuk tabel SQL. Setiap entitas diubah menjadi tabel. Gambarnya hmm, ini ada gambarnya. Saya ubah jadi bentuk tabel. Sini pasien dengan ID pasien sebagai primary key, transaksi punya ID transaksi, waktu dan foreign key ke pasien, lalu layanan punya biaya, kalau unit, lalu ada kalau unit, kategori layanan dan unit sebagai referensi data master. Detail transaksi menyimpan jumlah layanan per transaksi. Relasi antar tabel dihubungkan dengan foreign key agar integritas data terjaga. Lalu dilanjut dengan bab 3 di bagian DDL dan lanjutkan membuat script SQL DM, DDL untuk mendefinisikan semua tabel. Yang pertama saya membuat ini dulu apa database-nya rumah sakit. Lalu dilanjut dengan create table untuk pasien. Oh ya, di sini ada semua tabel yang saya buat menggunakan tipe untuk semua tabel yang saya buat menggunakan tipe integral dibuat untuk ID dan memakai auto increment agar ID digerak otomatis. Setelah tabel siap, saya di sini ada nah, sini saya membuat create tabel pasien, create tabel untuk kategori layanan. Sini saya membuat create tabel untuk unit, lalu ada table untuk layanan, lalu dilanjut dengan ada membuat tabel dari transaksi dan detail transaksi, lanjut dengan pasien. Di sini saya dilanjut, eh, setelah saya membuat tabel untuk data transaksi, saya dilanjut untuk membuat query untuk select. Di sini ada buat insert, buat insert data untuk ke pasien. Di sini ada nama-namanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nama. Di sini lalu ada insert buat kategori layanannya seperti obat, rawat inap, dan sebagainya. Lalu ini yang belum tabel layanan, kategori layanan, lalu sini tabel insert di kategori, lalu sini saya buat tabel transaksi, lalu membuat tabel detail transaksi, lalu masukkan nama, oh ini yang tadi. Sini kategori layanannya, lalu ini buat insert layanannya, layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori, dan ID unitnya. Sini ada
data-data yang dimasukkannya. Lalu ini insert data dari nama layanan, biaya layanan, kategori dan ID unit. Ada insert into detail transaksi. Ini ada ID-ID-nya dan jumlah. Lalu di sini ada insert buat transaksi, waktu transaksi dan ID pasiennya. Ini ada jamnya sama nama-nama pasiennya. Lalu ada ID-nya. Kemudian ada insert data untuk ke detail transaksinya. Kayak ada ID layanan, jumlah, dan namanya. Dan ini data-data yang salah keluar ya. Kalau ini untuk menghitung total biayanya berapa setelah dia menggunakan nama layanan dan jumlahnya berapa. Kalau ini untuk lihat jam waktu transaksinya dan ID transaksinya. Ini ada select untuk menunjukkan detail transaksi dari setiap yang ada. Lalu ada ini buat transaksinya, data ID transaksi dan ID pasien yang melakukan transaksinya. Ini yang tadi total, ini total transaksi. Nanti ini tadi sudah cukup untuk eh, bab 3. Lalu dilanjut dengan bab 4. Ini lanjut dengan bab 4 yaitu normalisasi. Sebentar. Sini ada, sini ada, perbaikan layar. Sini ada untuk dari yang awalnya yang belum sebelum dinormalisasi, jadi keseluruhannya masih satu tabel. Lalu ini setelah gua normalisasi, satu kali normalisasi itu di tetap tetap satu ikan saja, jadi satu satu baris. Lalu ini setelah di normalisasi kedua kalinya diubah jadi lebih, ini jadi satu tabel untuk ID pasien, satu tabel untuk ID pasien dan nomor ini untuk identitas dari pasiennya. Lalu ini setelah dipisah menjadi ID transaksi, ini jadi tabel untuk waktu transaksinya. Jadi ini ditunjukin buat ini waktu transaksi dan ID transaksi si pasien dan sama si ID pasiennya. Lalu di sini dipisahkan juga jadi jadi tabel untuk biaya layanan yang dilakukan. Di sini ada tiga tabel, yaitu ada tiga ini ID layanan, nama layanan, biaya layanan. Lalu juga ini ada ID transaksi, ID layanan ini untuk nunjukin total yang telah di layanan yang telah digunakan sama si ini ya. Lalu ini ada yang terakhir, ada tabel untuk totalnya juga ini ya tadi. Jadi setelah di normalisasi yang ketiga kali itu masih sama kayak yang sebelumnya, yang kedua kali. Cuman yang di ini cuma ada, yang di terakhir itu cuma ada tiga ini doang yang totalnya dihilangkan. Jadi, ya, sekian dari saya.
Aku, demikian penjelasan saya untuk tugas UTS Sistem Basis Data. Seluruh proses mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan IRD, model relasional, implementasi SQL, hingga normalisasi telah saya kerjakan secara mandiri sesuai dengan panduan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.